Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Disrupsi Institute. Kali ini saya akan berbagi cara menyelesaikan persoalan fisika atau soal fisika menggunakan metode problem solving. Misalnya kita memiliki sebuah soal seperti ini. Ini adalah soal ujian nasional paket A87 tahun pelajaran 2011-2012. Soalnya kira-kira seperti ini. 3 buah muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini, di mana muatan A nilainya 10 mikrokolom, muatan B 10 mikrokolom, dan muatan C 20 mikrokolom. Muatan B ada di tengah, dan jarak antara muatan A dengan muatan B 0,1 meter atau 10 cm, dan jarak antara B dengan C 0,1. Yang ditanyakan adalah berapa gaya kolom yang dialami muatan B. Diberikan nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat 6 kolom. A 9 kali 10 pangkat 1 Newton ke arahnya ke muatan C, B 9 kali 10 pangkat 1 Newton ke muatan A, C 18 kali 10 pangkat 1 Newton ke muatan C, D 18 kali 10 pangkat 1 Newton ke muatan A, dan E 36 kali 10 pangkat 1 Newton ke muatan C. Nah, ini sebenarnya kalau kita gunakan cara cepat bisa dengan cepat selesai, dan kalau kita gunakan cara biasa juga cepat selesai, karena tinggal merekayasa persamaan matematika sudah selesai. Tetapi di sana kita hanya dapatkan matematikanya saja. Sementara inti atau hakikatnya penyelesaian dari masalahnya ini banyak yang tidak memahaminya. Oleh karena itu saya menawarkan sebuah cara, itu menjawab soal ini menggunakan model atau metode problem solving. Sehingga ketika muncul persoalan seperti ini, siswa kita akan mampu menyelesaikannya dengan menggunakan model problem solving, di mana siswa akan memiliki keterampilan memahami masalah, keterampilan memahami masalah, menerjemahkan dalam diagram. Jadi ada step by step atau beberapa langkah yang bisa dilakukan dan dilewati oleh siswa. Dan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi memang menggunakan model ini waktunya lebih lama dibandingkan dengan cara biasa. Kita coba lihat. Iya. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal ini menggunakan model problem solving, ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu memahami masalah. Soal tersebut harus dipahami masalahnya, bagaimana masalahnya. Karena terkadang ketika kita menggunakan cara cepat atau cara-cara penyelesaian yang ingin cepat, siswa kita tidak memahami apa masalah yang dihadapi. Hanya tinggal mencocokkan angka-angka saja dengan persamaan, ketika dapat hasilnya selesai. Tetapi masalah yang sebenarnya tidak dipahami. Nah, langkah yang pertama pada model ini adalah memahami masalah. Nah, soal ini tadi kita minta kepada siswa untuk diceritakan dengan bahasa sendiri, dengan narasi sendiri, sehingga hasil narasi yang diceritakan sendiri oleh siswa itulah yang merupakan tingkat pemahaman masalahnya terhadap persoalan ini. Kualitas daripada narasinya menunjukkan kualitas pemahaman terhadap masalah pada soal ini. Hampir semua soal fisika itu bisa diselesaikan dengan model problem solving. Misalnya untuk soal tersebut, memahami masalahnya adalah berdasarkan gambar pada soal tersebut dapat dipahami bahwa antara muatan A dan muatan B akan terjadi gaya kolom FAB. Nah, ini yang dipahami masalah. Antara gaya A dan B akan terjadi gaya kolom A FAB, dan antara B dengan C akan terjadi gaya kolom FBC. Nah, ini. Nah, jadi antara muatan A dan muatan B akan terjadi gaya kolom FAB. Nah, karena kedua muatannya sejenis, nah kita lihat muatannya sejenis A dan B sama-sama positif,
maka sesuai dengan hukum atau kaidah pada gaya kolom, jika sejenis dia akan mengalami gaya tolak menolak. Jadi FAB adalah gaya tolak menolak. Sementara antara muatan B dan muatan C akan terjadi gaya kolom FCB. Kita lihat antara B dengan C ternyata muatannya juga sama jenisnya. Otomatis karena sama jenisnya, maka FBC juga akan saling tolak menolak. Akan saling tolak menolak juga karena kedua muatan sejenis. Gaya yang bekerja pada muatan B akibat pengaruh muatan A dan muatan C merupakan resultan dari gaya FAB dan FCB. Jadi gaya kolom di sini nanti merupakan resultan dari gaya FAB dan gaya FBC. Nah, jadi gaya kolom FAB merupakan vektor resultan yang dapat ditentukan dengan menggunakan aturan vektor. Nah, kira-kira begini pemahaman masalah siswa. Tetapi belum tentu semua siswa mampu menuliskan narasi seperti ini. Tidak masalah. Sebagaimanapun narasi yang dibangun oleh siswa, begitulah tingkat pemahamannya terhadap persoalan tersebut. Pelan-pelan namun pasti mereka akan terbiasa nanti untuk memahami masalah. Jadi langkah pertama adalah memahami masalah, dan inilah masalah yang dipahami dengan menggunakan narasi sendiri, dan semua siswa belum tentu sama. Tidak masalah. Langkah kedua setelah memahami masalah adalah siswa menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Nah, gambar tadi hasil memahami masalah diterjemahkan dalam bentuk gambar. Nah, tadi ini gambarnya antara A dan B sejenis, maka dia saling tolak menolak. Jadi sebenarnya ini tolak ke sini dan yang di B ini tolak ke sini. Maka FAB ini arahnya ke kanan. Karena seharusnya ini ke sini, saling tolak menolak, ini ke sini. Jadi FAB ini adalah ke kanan. Dan antara B dengan C juga saling tolak menolak karena sini. Jadi ini tolak ke sini, ini tolak ke sini. Sehingga antara FAB dan SCB ini saling berlawanan. Nah, inilah terjemahan gambarnya. Jadi ketika siswa kita sudah mampu memahami masalah dan diterjemahkan dalam bentuk diagram, maka inti dari pemasaran itu sudah sangat dipahami oleh siswa. Langkah selanjutnya adalah rancangan perhitungan. Nah, setelah siswa memahami masalah dan menerjemahkan dalam bentuk gambar, maka siswa kita minta untuk merancang perhitungannya. Nah, kira-kira untuk merancang perhitungan itu ada dua hal yang diperlukan. Yang pertama, persamaan apa yang digunakan dan besaran apa saja yang tidak diketahui. Jadi dalam rancangan perhitungan itu ada dua yang perlu dituliskan. Yang pertama, persamaan yang digunakan dan besaran yang tidak diketahui pada persamaan ini. Ini penting sekali sehingga siswa itu membangun rancangan perhitungan itu dari terjemahan gambar dan dari narasi yang dibangun tadi. Yang pertama, tentu saja berdasarkan gambar ini, resultan gayanya itu adalah FAB minus FCB atau FCB minus FAB ya. Secara resultan itu FAB tambah FCB. Nah, ini dia. FB sama dengan FAB tambah karena berlawanan, berarti tambah min FCB atau FAB min FCB. Nah, besaran apa yang tidak diketahui di persamaan ini? Semua besaran tidak diketahui. FB-nya belum tahu, FAB belum tahu, FCB juga belum tahu. Nah, karena FB ini merupakan inti dari pertanyaan, berarti kita harus tahu berapa FAB dan berapa FCB. Kita buat persamaan di bawahnya. Untuk mengetahui FAB berarti menggunakan rumus gaya kolom K QB dikali dengan QA atau dibalik per RBA kuadrat. Nah, apa saja yang tidak diketahui dari persamaan ini? Ini semua sudah ada. Ya, semua sudah ada. Semua sudah ada di sini, kecuali FAB. K sudah ada, QB sudah ada, QA sudah ada, R kuadrat BA, R-nya sudah ada. Demikian juga untuk CB, FCB juga sudah ada. Nah, kalau FAB dan FCB sudah ada, maka tinggal dimasukkan ke sini.
FAB, FCB sudah berhasil dicari, tinggal dimasukkan ke FB. Kita cek satuannya. Untuk ini berarti Newton ini ya, Newton sama dengan K ini kan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali dengan QB ini kolom, QC ini kolom, per M kuadrat berarti M pangkat min 2. C ini C min 2, C dengan C kuadrat habis, M kuadrat dengan M min 2 habis, berarti Newton. Berarti satuan sebelah kiri sudah sama dengan satuan sebelah kanan. Nah, ini perlu untuk dicek masalah. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya channel ini kami mohon untuk klik subscribe, kemudian like, dan tentunya share supaya ilmu ini atau video ini dapat berguna bagi orang lain. Terima kasih. Nah, setelah langkah ketiga ini rancangan perhitungan, maka pada langkah keempat adalah kita gunakan rancangan perhitungan ini untuk menghitungnya. Jadi langkah keempat adalah perhitungannya menggunakan rancangan yang sudah ada ini. Nah, kalau ini kan dari atas ke bawah. Nah, dalam perhitungan kita balik. Berarti dari sini ke sini ke sini, atau ini dulu karena ini dengan ini kan sama langkahnya. Baru ke sini. Jadi dibalik. Urutannya dibalik untuk di langkah keempat. Langkah 1 berarti kita cari dulu FCB. K QB kali dengan QC per R kuadrat BC. Masukkan nilainya. K 9 kali 10 kali 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. QB itu 10 kali 10 kali 6 karena dia 10 mikrofarad. 10 mikrokolom. QC itu 20 mikrokolom atau 20 kali 10 kali 6 kolom. Jaraknya adalah 0,1 meter dikuadratkan. Dapatlah hasilnya 180 Newton. Ya, 180 Newton. Baik. Kemudian langkah kedua adalah kita hitung FAB. Dengan cara yang sama, K QB K kali dengan QB kali QA per R kuadrat RBA kuadrat atau RAB kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali 10 pangkat kali 10 kali 10 pangkat min 6 kolom kali 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini untuk QA nya, ini untuk QB nya, per 0,1 meter kuadrat sama jaraknya. Dapatlah 90 Newton. Nah, FAB sudah ada dan FCB sudah ada. Maka resultannya adalah langkah yang ketiga. FB sama dengan min FCB tambah FAB. Atau kalau kita lihat di sini, FAB min FCB sama aja. Jadi, min FCB tambah FAB sama dengan min 180 Newton tambah 90 Newton sama dengan min 90 Newton. Atau min 9 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya adalah min ketika min FCB tambah FAB. Nah, karena gaya resultannya bertanda negatif, berarti arahnya searah dengan arah CB. Kenapa? Karena FCB ini yang minus. Jadi arahnya searah dengan arah FCB atau ke arah muatan A. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Ya, pilihan jawaban yang benar adalah B. Kita lihat di soal. Ya, B 9 kali 10 pangkat 1 Newton ke muatan A. Ya, ke muatan A. Karena ya, ke muatan A ya. Baik. Jadi demikian pemaparan tentang cara menyelesaikan persoalan fisika menggunakan model problem solving. Memang langkah ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan cara biasa, tetapi berdasarkan langkah-langkah tersebut maka siswa kita itu dapat memahami masalahnya, dapat menerjemahkan masalah itu dalam bentuk gambar, dapat merancang sendiri perhitungannya, dan setelah itu dapat menghitung sendiri. Jadi langkah-langkah ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Intinya ketika dia menggunakan model problem solving, dia betul-betul memahami persoalan tersebut secara fisikanya, berdasarkan fisiknya. Baiklah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.